Liverpool tumbang tragis di markas Palace. Di bawah langit kelabu Selhurst Park, Sabtu sore itu, Arne Slot tampak tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Liverpool yang ia besut harus menerima kenyataan pahit usai tumbang dengan skor 2-1 dari Crystal Palace. Kekalahan ini bukan karena permainan terbuka yang brilian dari tuan rumah, melainkan karena sesuatu yang seharusnya bisa mereka kendalikan dengan lebih baik, set piece. Slot datang ke London dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu Palace adalah tim yang kuat secara fisik, punya pertahanan rapat, dan selalu berbahaya dalam situasi bola mati. Namun, segala antisipasi itu nyatanya tak cukup. Liverpool tetap goyah ketika berhadapan dengan sudut maupun lemparan ke dalam yang panjang. Sejak awal, manajer asal Belanda itu memilih formasi 4-2-2-2. Sebuah sistem yang cukup berani, namun juga menimbulkan tanda tanya. Seiring laga berjalan, The Reds kemudian bergeser ke skema 4-2-3-1 yang lebih ortodoks. Sayangnya, perubahan itu tetap tak mampu membendung gol pembuka Palace. Ismail Assar, dengan insting tajamnya, sukses memanfaatkan sepak pojok yang dieksekusi Daichi Kamada. Bola meluncur melewati kerumunan pemain, lalu disambar dengan penyelesaian klinis. 1-0 untuk Palace. Liverpool tersentak, mencoba bangkit, namun tak kunjung menemukan ritme permainan. Dan luka itu semakin dalam ketika di penghujung laga, Edin Ketia, mantan striker Arsenal, menghukum The Reds lewat lemparan panjang Chris Richards. Bola sederhana berubah jadi bencana ketika Milos Kerkez salah mengantisipasi. Ia gagal membersihkan bola dengan kaki kanannya, sehingga memberi ruang bagi Ketia untuk menutup laga. 2-1, Palace memastikan kemenangan. Liverpool dipermalukan, set piece jadi mimpi buruk. Bagi Arne Slot, gol terakhir Palace itu adalah tamparan keras. Usai pertandingan, ia mengatakan, jika ingin bersaing di liga ini, kami harus punya keseimbangan yang positif dengan set piece. Tahun lalu itu adalah kekuatan kami, tetapi kini kami sudah kebobolan 2 dari Newcastle, dan 2 lagi di sini. Kata-kata Slot menggambarkan kekecewaan mendalam. Ia menyoroti betapa pentingnya kesiapan menghadapi bola mati. Bukan hanya sudut, melainkan juga lemparan ke dalam yang semakin sering jadi senjata di Premier League. Padahal, Liverpool tidak kekurangan pemain dengan postur tinggi. Virgil van Dijk dengan 6 kaki 5 inci, Ibrahima Konate 6 kaki 4 inci, Dominic Szoboszlai 6 kaki 1 inci, Ryan Gravenberch 6 kaki 3 inci, hingga Alexander Isak yang juga 6 kaki 4 inci. Semua punya modal fisik untuk bersaing di udara. Namun, keunggulan itu tak ada artinya jika organisasi pertahanan rapuh. Slot menegaskan, kami harus belajar. Pertandingan seperti ini memberi pelajaran besar. Dan kini, sorotan besar mengarah pada Aaron Briggs, pelatih spesialis set piece Liverpool. Dialah yang dituntut menemukan solusi agar The Reds tidak terus-menerus menjadi korban bola mati. Crystal Palace jelas bukan tim pertama, dan hampir pasti bukan tim terakhir, yang akan menggunakan lemparan panjang serta rutinitas sudut untuk menjinakkan Liverpool. Premier League memang penuh dengan kejutan semacam itu. Jika Slot dan pasukannya tidak segera menemukan jawaban, maka jalan panjang musim ini akan terasa jauh lebih berat. Di Selhurst Park, Sabtu lalu, Liverpool diingatkan dengan cara yang paling menyakitkan. Kadang bukan permainan indah yang menentukan hasil, melainkan detail kecil yang terabaikan. Detail itu, bagi Slot, adalah set piece, sebuah mimpi buruk yang harus segera mereka ubah menjadi kekuatan. Rekor sempurna Liverpool akhirnya runtuh. Rekor sempurna Liverpool akhirnya runtuh.
Setelah melaju dengan 5 kemenangan beruntun di awal musim, perjalanan mereka terhenti di Selhurst Park. Crystal Palace, dengan kedisiplinan dan efektivitasnya, sukses memutus rentetan hasil manis The Reds dengan kemenangan tipis 2-1. Namun yang membuat laga ini semakin menarik bukan sekadar hasil akhir, melainkan bagaimana pelatih Arne Slot merespons. Ia tidak bersembunyi di balik alasan, tidak pula mencari kambing hitam. Slot justru tampil belak-belakan, mengakui secara ksatria bahwa Liverpool memang layak kalah. Dengan wajah kecewa namun jujur, ia mengatakan kepada BBC Match of the Day, Palace pantas menang. Mereka jauh lebih baik di babak pertama, bahkan bisa unggul 3 atau 4 gol. Ucapan itu terdengar pahit, tetapi juga menjadi refleksi nyata dari jalannya pertandingan. Palace tampil percaya diri sejak menit awal. Tekanan mereka tajam, transisi cepat, dan disiplin bertahan membuat Liverpool tampak kebingungan. Slot bahkan mengaku beruntung timnya hanya kalah dengan selisih 1 gol. Baginya, hasil akhir bisa saja jauh lebih buruk andai Palace lebih klinis dalam penyelesaian. Meski begitu, sang pelatih masih berusaha melihat sisi positif. Ia menyoroti bagaimana Liverpool tetap mampu menciptakan banyak peluang, sesuatu yang biasanya sulit dilakukan saat menghadapi Palace. Jika melihat sisi positifnya, kami menciptakan banyak peluang melawan tim yang hampir tidak pernah memberi kesempatan, ujarnya. Liverpool tersungkur. Keajaiban menit akhir jadi bumerang. Tetapi di balik itu semua, masalah serius tetap mengusik Slot. Liverpool terlalu mudah ditembus. Dari penguasaan bola yang relatif minim, Palace justru bisa berulang kali mengancam. Sebuah ironi bagi tim besar yang tengah memburu konsistensi. Slot tak segan memberikan pujian kepada lawan. Ia mengakui bagaimana anak asuh Oliver Glasner menjalankan rencana permainan dengan sempurna. Bola-bola terobosan ke belakang garis pertahanan, transisi cepat, hingga blok rendah yang disiplin nyaris tak bisa ditembus. Mereka begitu disiplin, ujar Slot, sambil mengakui kesulitan timnya menembus rapatnya pertahanan Palace. Drama semakin memuncak di menit-menit akhir. Federico Chiesa sempat membangkitkan asa lewat gol penyeimbang di menit ke-87. Namun, hanya beberapa menit berselang, sebuah kesalahan kecil justru berbalik jadi malapetaka. Edin Kettiah mencetak gol kemenangan di menit ke-97, memanfaatkan kelengahan Jeremy Frimpong yang terlalu maju ke depan. Arne Slot pun tak kuasa menahan kekecewaannya. Ia menegaskan, satu pemain terlalu berorientasi menyerang pada saat itu, padahal yang terpenting adalah bertahan. Bagi Liverpool, kekalahan ini menjadi tamparan keras. Bagi Slot, ini pelajaran pahit bahwa detail kecil di menit akhir bisa menentukan segalanya. Dan bagi sang pemain yang jadi sorotan, malam itu jelas ingin segera ia lupakan. Di Selhurst Park, cerita berakhir dengan sorak-sorai pendukung Palace dan wajah-wajah muram dari para pemain Liverpool. Keajaiban menit akhir yang biasanya jadi senjata The Reds, kali ini berubah menjadi bumerang.